尹新月一直不过就是蓝草，这是一个脆弱赢家。Halo semuanya, kembali lagi bersama Tukang Drama. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah drama tentang pemimpin pasukan tertinggi yang menyamar sebagai petugas kebersihan. Hal itu ia lakukan karena perintah dari gurunya untuk menjodohkannya dengan seorang presdir cantik yang merupakan cucu dari penyelamatnya di masa lalu. Karena setengah hati disuruh menikah tidak jelas, akhirnya tokoh utama kita sengaja berpenampilan kumuh agar si wanita menjadi ilfil dan menolak lamarannya. Namun nasib berkata lain. Si presdir cantik ternyata menerimanya menjadi suaminya. Walaupun terpaksa, akhirnya sang tokoh utama mau tidak mau harus terjerumus masuk ke dalam permasalahan perusahaan istrinya yang tak kunjung usai. Di lain sisi, ia harus berusaha membantu, sambil menyembunyikan identitasnya sebagai orang yang paling ditakuti di negeri itu. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Yuk mari kita kupas setajam mulut mantan. Terlihat seorang wanita bahenol yang mendatangi sebuah kamar hotel. Namun sebelum memasuki kamar itu, ia terlihat menyembunyikan sebuah benda tajam di pahanya. Lalu masuklah ia ke dalam kamar dan mulai beraksi untuk melayani penggarapan lahan dengan kliennya. Di tengah aksi panasnya, si wanita kemudian mencoba meraih benda tajam yang telah ia siapkan. Namun ia terkaget karena ternyata benda itu telah hilang dan beralih tempat ke tangan cowok yang dilayaninya. Maka terbongkarlah kedoknya yang berpura-pura melayani penggarapan lahan namun ternyata ingin mencabut nyawa si cowok. Akhirnya si wanita pun dilumpuhkan dengan mudah. Dan si cowok segera pergi dengan terpaksa karena harus menahan rasa terpendam yang gagal tersalurkan. Pria itu lalu keluar dari kamar dan bertemu pengawalnya yang baru saja datang. Pengawal itu meminta maaf karena telah lalai. Namun pria yang dipanggil sebagai Raja Dewa itu ternyata tidak mempersoalkan dan malah meminta benda yang sebelumnya ia pesan kepada pengawalnya. Dan ternyata benda itu adalah kostum petugas kebersihan. Si pengawal pun bingung kenapa bos besarnya ingin menjadi petugas kebersihan. Namun sang Raja Dewa hanya berkata bahwa ada rahasia besar yang harus ia tuntaskan dengan penyamaran itu. Esoknya, sang Raja Dewa mulai menjalankan penyamarannya sebagai seorang petugas kebersihan. Ia dipanggil sebagai Agus oleh teman-temannya. Mereka menilai Agus terlalu rajin bekerja, padahal gaji mereka terlalu sedikit. Di tengah pekerjaannya, Agus lalu didatangi oleh seorang wanita cantik yang kemudian menggodanya karena Agus ternyata tampan. Walaupun kedua tangannya masih lengkap, namun wanita itu tetap mengajak Agus untuk ikut dengannya dan berjanji akan diberikan uang 10 miliar. Akhirnya Agus pun menuruti untuk pergi dengan wanita itu, dan meninggalkan kawan-kawan seprofesinya menatap Agus dengan penuh rasa iri. Selanjutnya di tempat lain, Agus terlihat duduk santai di kursi direktur sambil mengungkap identitas wanita yang membawanya yang ternyata seorang wanita terkaya di kota. Ia bernama Diana. Di situ, Diana juga menyadari bahwa pria yang diajaknya ternyata tak lain adalah Raja Dewa yang telah memberikan semua kekayaan yang telah ia peroleh selama ini. Diana lalu menjelaskan bahwa ia telah menyelesaikan misinya untuk menyelidiki wanita yang akan dinikahi oleh sang Raja Dewa. Wanita itu bernama Sarah Kinara yang merupakan anak tertua dari keluarga Kinara. Sarah merupakan presdir grup Kinara yang juga merupakan perusahaan tempat Diana menyalurkan investasinya. Ternyata Agus berniat menikah dengan Sarah untuk membalas budi kakeknya yang dulu pernah menyelamatkan nyawa gurunya Agus. Namun Agus terlihat kurang antusias dengan tugas yang ingin dilakukannya itu. Akhirnya Agus pun pergi untuk bertemu Sarah dengan masih mengenakan seragam petugas kebersihannya. Setelah menunjukkan sebuah giok yang merupakan tanda bahwa Agus memanglah orang yang ditunggunya, Sarah pun mulai memperkenalkan dirinya yang merupakan presdir grup Kinara. Dan dengan segera, Sarah memutuskan untuk melaksanakan pernikahan dengan Agus. Agus pun bingung. Pasalnya, ia ternyata sengaja menyamar menjadi petugas kebersihan, agar Sarah menjadi risih dan menolaknya. Namun kenyataan berkata lain. Walaupun Agus terus-menerus menyampaikan alasan agar Sarah menolaknya, Sarah tetap keras kepala dan tetap ingin menikah dengan Agus. Agus pun kehabisan kata-kata dan terpaksa menuruti permintaan Sarah untuk segera ikut dengannya untuk menemui kakeknya Sarah. Di kediaman keluarga Kinara, paman Sarah yang bernama Hartono sedang bersulang dengan para tamu untuk merayakan kerjasama investasi antara keluarga Kinara dengan keluarga Sapta. Para tamu pun memuji keberhasilan Hartono mendapatkan investasi besar dari bos grup Sapta yang bernama Diana. Di situ, Hartono pun membanggakan dirinya dan menghina Sarah beserta ayahnya yang dianggap tidak berguna. Ia pun berjanji akan mengusir mereka ketika dirinya sudah berhasil menjadi kepala keluarga Kinara. Di tengah perayaan itu, Sarah pun datang bersama Agus. Segera,
Kedatangan Sarah membuat Hartono jengkel hingga berusaha membuat Sarah menerima kartu merah. Mereka pun mulai bersilang pendapat mengenai siapa yang paling berpengaruh atas kejayaan di keluarga Kinara. Dan masing-masing merasa paling berjasa. Karena tidak bisa melawan argumen Sarah yang ternyata benar, Hartono pun mulai menyinggung kencan yang dilakukan Sarah dan hasilnya mendapat pasangan seorang petugas kebersihan. Hal itu pun akhirnya membuat Agus direndahkan karena dianggap kotor dan tidak pantas berada di acara keluarga Kinara itu. Sarah pun menyadarinya dan turut meminta Agus untuk keluar. Agus ternyata tidak memperdulikan permintaan Sarah dan mulai meremehkan kontrak yang didapatkan oleh Hartono, sehingga membuat Hartono menjadi emosi karena usahanya disepelekan oleh Agus. Lalu tak lama, anak dari Hartono pun datang dan memamerkan surat kontrak antara keluarga Sapta dan keluarga Kinara yang telah ia pegang. Tapi sekali lagi, Agus malah meremehkan Hartono dan anaknya yang terlalu membesar-besarkan pencapaian tersebut. Agus kemudian mengaku bahwa ia berkata demikian karena memiliki hubungan akrab dengan Diana. Dan jika ia mau, hanya dengan satu kata darinya maka kontrak yang baru saja dibangga-banggakan oleh Pak Hartono dan anaknya akan dengan mudah dibatalkan. Karena meremehkan pernyataan Agus, akhirnya Hartono dan anaknya pun menantang Agus untuk segera memanggil Diana ke tempat itu. Dan Agus pun tak berlama-lama langsung mengangkat telepon dan memerintahkan Diana untuk datang dalam waktu 5 menit. Anak Pak Hartono lalu menertawai Agus yang dianggapnya berpura-pura karena tahu bahwa saat ini, Diana sedang mengadakan rapat penting yang tidak akan mungkin ia tinggalkan untuk datang ke tempat ini. Sarah yang sedari tadi juga terlihat khawatir dengan tingkah laku Agus, lalu memaksa Agus untuk segera keluar dari tempat itu. Namun ternyata Hartono segera menghalangi mereka keluar karena menginginkan Agus dihajar oleh para pengawalnya. Namun sebelum itu terjadi, ternyata Diana benar-benar datang ke kediaman keluarga Kinara. Pak Hartono kemudian mempertanyakan mengapa Diana mau memberi hormat kepada seorang petugas kebersihan. Dan Diana menjawab pertanyaan itu dengan tampolan ke pipi Hartono karena menganggap dirinya telah lancang. Akan tetapi, di situ Agus memberi tanda agar Diana tidak membeberkan identitas dirinya yang sebenarnya. Dia hanya meminta agar Diana segera membatalkan kontrak yang baru saja didapatkan oleh keluarga Kinara. Dan dengan segera, Diana lalu mengumumkan membatalkan kontrak tersebut. Hal itu membuat Hartono menjadi panik dan mulai mengajukan protes kepada Diana. Namun di situ, ternyata Diana mengungkapkan bahwa kontrak yang baru saja diurus oleh anak Pak Hartono berisi kecurangan yang sengaja ia tulis untuk merugikan keluarga Kinara. Anak Pak Hartono yang kejahatannya terungkap kemudian terlihat panik dan terbata-bata ketika dihardik oleh ayahnya. Ia pun mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak Diana untuk minum teh dan menyuruh pengawalnya untuk segera mengusir dan mengajar Agus. Namun hal itu tidak terjadi karena tiba-tiba kepala keluarga Kinara yaitu kakek Sarah, tiba-tiba datang ke tempat itu. Di situ kakeknya Sarah langsung menampar Hartono yang dianggap telah menyinggung Diana. Hartono dan anaknya pun diperintahkan untuk segera berlutut dan meminta maaf kepada Diana. Akhirnya mereka pun memelas dan menuruti perintah dari kakeknya Sarah. Lalu setelahnya, mereka berdua diperintahkan untuk dikurung agar merenungi kesalahan yang baru saja mereka lakukan. Dan setelahnya, mereka pun segera bubar atas perintah dari kepala keluarga Kinara tersebut. Kakeknya Sarah yang mengetahui bahwa Agus adalah penolongnya, ternyata mengagumi kemampuan Agus yang mampu menundukkan Diana. Untuk itu, ia pun berusaha mencari perhatian Agus dengan segera merestui hubungan Agus dan Sarah. Selain itu, kakeknya Sarah juga memberikan saham keluarga Kinara kepada Agus sebesar 5%. Agus yang mencoba untuk protes karena disuruh menikah dengan terburu-buru, kemudian tidak bisa berbuat apa-apa karena kakeknya Kinara telah memaksa agar mereka segera meresmikan pernikahannya. Tak butuh waktu lama, akhirnya surat nikah pun berhasil dipegang oleh Agus. Namun ternyata Sarah berkata bahwa surat itu adalah palsu. Agus pun menjadi lega dengan kenyataan itu. Sarah kemudian mengungkapkan bahwa dengan 5% saham yang dimiliki oleh Agus, maka dirinya dan ayahnya akan kembali memperoleh hak bicara di keluarga Kinara. Di situ Sarah pun mengungkapkan agar Agus tidak usah khawatir karena telah dimanfaatkan oleh Sarah. Karena dalam 3 bulan lagi setelah pernikahan mereka selesai, maka Agus dijanjikan akan diberikan uang ratusan miliar sebagai imbalan. Akhirnya Agus pun diajak ke apartemen mewah tempat Sarah tinggal. Di situ Sarah kemudian memperingatkan bahwa dirinya selalu ingin tempat tersebut dalam keadaan bersih. Lalu ia pun mau wanti-wanti bahwa mereka hanyalah pasangan yang sedang bersandiwara sehingga ia tidak ingin berada sekamar dengan Agus. Agus pun menuruti semua permintaan itu.
Ia hanya tidak sabar menunggu perceraian yang akan mereka lakukan beberapa bulan lagi. Karena dengan begitu, maka tugasnya untuk memenuhi permintaan gurunya telah terpenuhi dan ia terbebas dari kewajibannya. Di pagi hari seorang pembunuh masuk ke rumah Sarah, dan Agus menyadari bahwa Sarah dalam bahaya, sehingga Agus bertarung dan ternyata pembunuh itu adalah Rubah Merah, dan ia langsung kabur. Sarah sangat kaget, yang begitu keluar kamar mandi melihat Agus sedang berada di kamarnya. Meski Agus menjelaskan bahwa ada pembunuh tadi namun Sarah tidak percaya dan menganggap Agus adalah pria mesum. Esok hari, ayah dari Sarah ternyata ada di situ. Melihat kelakuan Agus, ayah Sarah pun menasehati bahwa mereka berdua berada pada level status yang berbeda sehingga seharusnya Agus sadar diri akan statusnya. Di situ Agus lalu diminta oleh ayahnya Sarah untuk menandatangani serah terima saham yang dimilikinya untuk diberikan kepada Sarah. Agus pun tersenyum dan menuruti permintaan itu karena menganggap bahwa saham itu juga tidak berarti untuk dirinya yang merupakan sang Raja Dewa. Beberapa lama kemudian, Sarah lalu curhat kepada seorang temannya tentang kelakuan Agus yang jahil kepadanya. Mendengar itu, temannya menjadi kesal dengan kelakuan Agus. Ia lalu memberikan ide agar Sarah mengajak Agus untuk ikut ke restoran mewah, untuk menunjukkan seperti apa kesenjangan level kehidupan di antara Agus dan mereka yang sebagai orang-orang kalangan atas. Tak butuh waktu lama, akhirnya Sarah pergi ke restoran mewah bersama temannya yang bernama Nabila itu. Sarah diantar oleh Agus yang bertindak selayaknya seorang sopir. Agus kemudian dengan sopan memperkenalkan dirinya kepada Nabila. Namun ternyata sikap Agus mendapat balasan berupa cemoohan dari Nabila yang menganggap Agus hanyalah orang rendahan. Setelah puas menceramahi Agus, mereka pun segera masuk ke dalam restoran mewah itu. Di dalam ruangan restoran, ternyata Sarah dan Nabila telah ditunggu oleh teman-temannya. Di antara mereka ada seorang pria bernama Ricky. Sarah kemudian terlihat kecut karena melihat ada Ricky di situ. Pasalnya, ia sangat tidak suka dengan tingkah Ricky yang selalu sok asik dan naksir dengan Sarah. Namun Nabila mengatakan bahwa walaupun Ricky sifatnya tidak baik, akan tetapi kekayaan dan statusnya akan membuat Agus yang ada di situ menjadi rendah diri di hadapannya. Ricky kemudian mempersilahkan Nabila dan Sarah untuk segera duduk. Lalu setelahnya, ia malah mengusir Agus yang dikiranya sebagai seorang penjaga pintu. Namun ternyata Sarah dan Nabila mengaku bahwa Agus datang bersama mereka. Mereka pun memperkenalkan Agus yang sebagai seorang petugas kebersihan. Maka dengan segera, Ricky pun langsung merendahkan Agus di hadapan Sarah. Tak cukup sampai di situ, ia juga mulai menyombongkan diri dan meminta Sarah untuk memesan apa saja yang ia mau dari restoran mewah itu. Selang berapa lama, tiba-tiba rombongan preman masuk ke ruangan itu dan memerintahkan agar semua orang untuk keluar. Hal itu karena ruangan tersebut telah dipesan oleh bos mereka yang dipanggil kakak ketujuh. Ricky yang sok keras kemudian maju dan mulai mencoba mengancam para preman itu untuk tidak macam-macam dengannya. Namun ternyata para preman itu tidak peduli dengan identitas Ricky dan mulai menghajarnya habis-habisan. Setelahnya, para preman tersebut semakin beringas dan mulai mencoba untuk mengganggu para wanita yang ada di situ. Melihat hal tersebut, barulah Agus bangkit dari duduknya dan menantang para preman tersebut. Ia yang awalnya diremehkan, kemudian mulai menghajar para preman itu satu persatu sehingga tak ada satupun yang mampu untuk bangkit dan melawan. Lalu tak lama setelahnya, bos para preman itu akhirnya datang. Ia tidak terima ada orang yang berani mengacau di wilayahnya. Namun setelah Agus berbalik dan memperlihatkan wajahnya, bos preman itu langsung pucat pasi karena ternyata mengenal identitas Agus yang sebenarnya. Sontak ia langsung berlutut dan memohon untuk dimaafkan. Salah satu anak buah preman itu mencoba protes, kemudian ditampol oleh bos preman karena tahu dengan siapa ia berhadapan. Akhirnya para preman itu pun segera pergi dari situ karena tidak ada yang berani untuk macam-macam dengan Agus. Para orang-orang kaya yang sedari tadi ikut makan bersama Agus kemudian menjadi tercengang tak percaya. Karena ternyata, malam ini mereka semua diselamatkan karena kehadiran Agus. Setelah makan usai, Sarah lalu meminta penjelasan mengapa bos preman tadi begitu hormat kepada Agus. Akan tetapi Agus menyembunyikan yang sebenarnya dan hanya mengatakan bahwa ia dulu pernah bekerja di rumah preman tersebut. Namun Sarah tak percaya dan malah meminta Agus untuk ikut dengannya menjenguk Ricky yang baru saja dihajar oleh para preman. Namun karena Agus menolak dan malah menyindir Sarah yang dituduh naksir dengan Ricky, akhirnya Sarah pun tersinggung dan meninggalkan Agus sendirian. Agus pun kebingungan karena Sarah pulang sendirian menggunakan mobil. Diana lalu menghampiri Agus yang terlihat kebingungan di pinggir jalan.
Di situ ia memberitahukan info bahwa di kota mereka akan direncanakan pembangunan bandara yang baru. Dan proyek itu akan diberikan kepada salah satu dari kedua kandidat kuat, yaitu Grup Kinara atau Grup Naga Jaya. Namun jika melihat kapasitas dan kemampuan, menurut Diana, Grup Naga Jaya lah yang akan mendapat proyek tersebut. Agus yang mendengar itu hanya menyerahkan sepenuhnya keputusan proyek itu kepada Diana. Lalu ia pun meminta untuk diantar pulang oleh Diana. Besoknya, Agus kemudian diajak oleh Sarah untuk bertemu kakeknya. Sarah kemudian mewanti-wanti agar Agus tidak usah banyak bicara dan diam saja menuruti perintahnya. Setelah bertemu dengan kakek Sarah, Agus pun ditanya mengenai keputusannya atas permintaan dari kakek Sarah. Melihat Agus yang kebingungan, Sarah kemudian memotong pembicaraan dan menyebutkan bahwa Agus ternyata keberatan jika diberikan jabatan sebagai manajer dan lebih memilih untuk bekerja sebagai asisten Sarah. Agus yang kebingungan karena pernyataan Sarah tersebut, lalu mencoba untuk mengikuti sandiwara yang sedang diucapkan oleh Sarah kepada kakeknya. Tiba-tiba ayahnya Sarah masuk ke dalam ruangan sambil mengatakan bahwa gudang yang menyimpan bahan dan alat untuk proyek telah disabotase dan terbakar. Di tengah kebingungan mereka, Agus pun mengungkap bahwa orang yang berada di balik sabotase itu bisa jadi adalah pihak yang ingin memenangkan proyek bandara yang sedang diperebutkan. Kakeknya Sarah kemudian menganggap bahwa yang dikatakan Agus adalah benar. Untuk itu, ia akan berusaha untuk bisa mendapatkan proyek itu agar dikerjakan oleh Grup Kinara. Ia kemudian berniat untuk mengambil hati Diana di acara ulang tahunnya yang akan diadakan sebentar lagi. Namun untuk ke acara tersebut mereka ternyata membutuhkan undangan. Oleh karenanya, kakek Sarah lalu meminta kepada Sarah dan ayahnya untuk mencari undangan ulang tahun tersebut melalui koneksi mereka masing-masing. Agus yang sedari tadi tidak digubris, kemudian mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan undangan tersebut. Namun karena sudah terlambat dan semuanya telah pergi, ia pun menelpon Diana dan meminta untuk bisa menghadiri ulang tahunnya. Di samping itu, Agus juga meminta agar Diana memberikan proyek bandara kota kepada Grup Kinara. Dan Diana pun mengiyakan permintaan itu. Diana juga meminta izin agar di hari ulang tahunnya, Agus mau untuk berdiri dengannya di atas panggung sebagai tamu kehormatan. Dan Agus pun mengabulkan keinginan Diana itu. Besoknya, terlihat Sarah dan Agus yang telah berpakaian rapi karena ingin berangkat ke ulang tahun Diana. Mereka ternyata dijemput oleh Ricky menggunakan sebuah mobil mewah. Sarah ternyata mengajak Ricky, karena Ricky memiliki undangan untuk ke acara tersebut. Sarah kemudian mempertanyakan apakah Ricky bisa memasukkan mereka semua hanya dengan satu undangan saja. Dan Ricky tentu saja mengiyakan. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa tidak bisa mengajak masuk Agus karena dia tidak dianggap sebagai orang yang memiliki status yang penting. Akhirnya Sarah pun memakluminya dan meminta Agus untuk tidak usah ikut bersama mereka. Lalu Sarah pun berangkat bersama Ricky meninggalkan Agus sendirian. Tak lama kemudian, datanglah Diana yang ternyata berniat untuk menjemput Agus. Di situ Agus bertanya, apakah Diana mengundang seseorang yang bernama Ricky. Diana ternyata tidak tahu pasti mengenai masalah itu. Agus kemudian meminta Diana untuk tidak membiarkan Ricky masuk ke acara ulang tahun Diana dengan mudah. Dan Diana pun menuruti itu. Ia segera menelpon para pengawal di acara pestanya untuk menghalangi Ricky masuk ke dalam acara, dan menyuruhnya membayar sebanyak 2 miliar jika tetap ingin masuk ke acara tersebut. Lalu tak lama kemudian, Ricky tiba di acara pesta bersama Sarah dan keluarganya. Petugas penjaga pintu awalnya terlihat kebingungan karena Ricky hanya menyerahkan satu undangan dan ingin membawa masuk beberapa orang. Namun setelah Ricky menjelaskan siapa ia sebenarnya, maka penjaga tersebut kemudian memaklumi dan hendak membiarkan mereka semua masuk. Namun tiba-tiba penjaga itu mendapat telepon. Dan segera setelah ia menutup telepon tersebut, ia menghadang Ricky untuk tidak memasuki acara itu sesuai perintah yang diberikan kepadanya. Ricky pun kemudian mengamuk karena tidak diberi izin untuk masuk. Sehingga akhirnya para pengawal pun segera menangkap dan mengusirnya untuk segera pergi. Namun ternyata, petugas itu membiarkan Sarah dan keluarganya untuk masuk walau tanpa undangan sesuai perintah yang diberikan kepadanya. Mendengar itu, mereka pun tidak memperdulikan Ricky dan langsung memasuki acara karena ingin segera menjalankan niat mereka untuk memberikan hadiah demi menarik hati Diana dan mendapatkan proyek bandara kota. Setelah masuk ke dalam ruang acara, Sarah kemudian kaget karena ternyata Agus telah ada di dalam ruangan itu. Ricky yang ternyata juga telah diizinkan masuk, kemudian mencoba merendahkan Agus. Namun Agus ternyata mengungkap bahwa Ricky bisa masuk karena membayar uang senilai 2 miliar kepada penjaga. Ricky pun terlihat keheranan karena ternyata Agus mengetahui hal itu.
Lalu tak lama, seorang asisten datang mendekati kakek Kinara sambil memberitakan bahwa Nona Diana telah memutuskan untuk memberikan proyek bandara kepada keluarga Kinara. Kakek Sarah pun terlihat kaget sekaligus sangat senang mendengar berita itu. Tak lupa, asisten tersebut kemudian mengatakan bahwa keputusan Diana tersebut karena permintaan dari seseorang penting yang berpengaruh. Maka keluarga Kinara ingin segera bertemu dengan orang penting tersebut. Namun asisten itu ternyata tidak mengetahui siapa sosok orang penting itu. Ia hanya mengatakan bahwa sosok itu akan datang di acara ini, dan akan naik ke atas panggung sehingga keluarga Kinara akan mengetahui siapa sosok tersebut sebenarnya. Kakek Kinara kemudian penasaran akan sosok penting tersebut. Lalu tiba-tiba Ricky mengaku bahwa mungkin dirinya lah yang dimaksud Diana sebagai sosok penting itu. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, ia ternyata telah mengirim surat kepada Diana untuk meminta proyek tersebut diberikan kepada keluarga Kinara. Mendengar itu, Agus lalu tertawa karena tahu bahwa Ricky hanya membual. Ricky pun tersinggung dan mulai membalas menyinggung Agus. Lalu tak lama kemudian, Diana muncul sambil membawa kue ulang tahunnya. Di situ, ia menyambut para tamu yang telah datang, sekaligus mengungkap bahwa akan mengundang seseorang yang penting di dalam hidupnya. Dan betapa kagetnya Sarah dan keluarganya, karena ternyata orang yang dimaksud Diana tak lain adalah Agus. Agus pun naik ke atas panggung sambil tersenyum kepada para tamu yang lain. Setelah itu, Agus kemudian meminta izin kepada keluarga Kinara untuk mengambilkan mereka minuman. Namun ternyata, Agus dicegat oleh seorang pria misterius yang ingin agar Agus ikut dengannya atas perintah dari bosnya. Agus pun kemudian menyadari bahwa orang tersebut adalah bawahan dari grup Naga Jaya. Dan karena ingin tahu apa yang ingin terjadi selanjutnya, maka Agus pun menuruti orang tersebut untuk ikut bersamanya. Sementara itu di ruang pesta, Sarah yang masih penasaran atas hubungan Diana dan Agus, kemudian mencoba mempertanyakannya kepada Diana. Diana lalu menjelaskan bahwa dulu ia pernah diselamatkan nyawanya ketika sedang berperang dan bersembunyi di hutan. Dan Aguslah orang yang menyelamatkannya itu. Dan ketika membicarakan Agus, mereka lalu tersadar bahwa Agus tak kembali sejak pergi mengambil minuman. Dan tak disangka, Diana tiba-tiba menerima pesan yang membuat wajahnya berubah khawatir. Segera setelah ia menerima pesan itu, ia bergegas pergi. Kakek Kinara kemudian mengira bahwa Agus mungkin saja mengagumi tempat megah itu dan pergi berkeliling. Akhirnya mereka pun tidak menghiraukan kemana Agus pergi. Diana ternyata pergi ke tempat Agus berada. Di situ, Agus terlihat berhasil melumpuhkan kawanan penjahat yang mencoba menyerbunya. Diana yang terlihat khawatir, kemudian menyebutkan bahwa para penjahat itu jika dilihat dari penampilannya, berasal dari geng Kapak. Agus pun menyatakan bahwa mereka dikirim oleh keluarga Sunjaya yang merupakan pemilik grup Naga Jaya. Sementara itu di tempat lain, Pak Direktur Sunjaya mendapat laporan bahwa penjahat yang dikirimnya ternyata berhasil dijadikan perkedel dengan sukses oleh Agus. Ia pun terkejut karena mengetahui orang-orang kuat di geng Kapak bisa dibereskan bahkan hanya dengan Agus yang seorang diri. Ia kemudian merencanakan cara lain untuk mendapatkan proyek bandara kota. Di lain waktu, terlihat Agus yang sedang membersihkan ruang kerja Sarah. Tiba-tiba Sarah masuk ke ruangan itu dengan wajah penuh ketegangan dan menyuruh semua orang untuk keluar meninggalkannya sendiri di ruangan. Agus pun penasaran dan menanyakan perihal kegalauan Sarah kepada asistennya. Dan asisten itu menjelaskan bahwa baru saja di rapat pemegang saham, ide Sarah dalam pembangunan bandara ditolak oleh para dewan yang dipimpin oleh orang yang bernama Aris. Mereka tidak setuju dengan keputusan Sarah yang memperkecil keuntungan demi meningkatkan kualitas pembangunan bandara. Mendengar itu, Agus pun langsung menuju ruang rapat untuk bertemu para dewan pemegang saham. Di ruangan itu, Agus kemudian dihardik oleh Aris karena berani masuk ke ruang rapat. Padahal dirinya hanyalah petugas kebersihan. Namun Agus mengkonfrontasi Aris sehingga membuatnya terduduk karena kekuatan Agus. Agus lalu memerintahkan agar para dewan mau mematuhi keputusan Sarah. Ia pun mengancam akan membuat mereka tidak akan hidup tenang di kota itu, jika sampai tidak melakukan permintaannya. Dan Agus pun disambut dengan tertawaan riuh karena mereka meremehkan ancaman itu. Agus lalu segera mengangkat teleponnya dan memerintahkan orang di seberang telepon untuk menghancurkan hidup Aris dalam 5 menit. Aris yang tersinggung, lalu marah dan menegur Agus dengan kata-kata bercampur cabe. Namun tak lama setelahnya,
Telepon Aris berbunyi dan memberitahukan tentang aset dan propertinya yang dibekukan karena dituduh berasal dari sumber yang tidak wajar. Aris pun langsung terlihat pucat tak berdaya. Setelah itu, rentetan berita buruk melalui telepon, terus-menerus diterima oleh Aris. Agus lalu memberitahu bahwa ia mengetahui banyak hal kecurangan yang telah dilakukan Aris dan berniat membeberkan semuanya, agar ia ditangkap polisi. Aris pun ketakutan dan meminta maaf. Dengan segera, ia memerintahkan para pemegang saham yang lain untuk mendukung keputusan Sarah dalam proyek bandara. Para dewan pun ikut setuju karena tidak ingin bernasib sama dengan Aris barusan. Maka Agus pun segera meninggalkan ruangan itu. Dan beberapa saat setelahnya, Sarah kembali ke ruang rapat dan kaget karena mendapati para pemegang saham tiba-tiba semuanya sepakat dengan idenya dalam proyek bandara. Walau kebingungan, namun rasa bahagia tak bisa ia sembunyikan dari wajahnya. Rapat pun ditutup karena kesepakatan para dewan. Beberapa waktu kemudian, Sarah kembali mendapat masalah. Agus mengetahui hal itu dari asisten Sarah yang mengatakan bahwa Sarah mengalami kendala dalam pengumpulan dana untuk proyek bandara kota. Salah satu proyek mereka yang merupakan proyek pembangunan Barata, ternyata dipersulit pelaksanaannya sehingga dana dari proyek itu akan terlambat untuk cair. Penanggung jawab proyek Barata yang bernama Welly, malah meminta Sarah untuk menyerahkan bodinya jika ingin proyek itu cepat selesai. Agus pun marah mendengar hal itu dan langsung menelepon anak buahnya untuk membawa 100 bulldozer ke area proyek Barata. Dan ia pun segera menemui orang yang bernama Welly itu. Di tempat lain, Welly terlihat sedang bercengkrama mengenai penundaan proyek grup Kinara yang ternyata disengaja olehnya. Hal itu karena Welly bersekongkol dengan Direktur Sunjaya, agar grup Kinara gagal melakukan proyek bandara itu. Ia pun tersentak dengan kehadiran Agus yang tiba-tiba masuk ke ruangannya. Apalagi, Agus langsung menyatukan paksa Welly dengan meja kerjanya. Agus pun mengancam akan meratakan proyek Barata yang sedang dikerjakan Welly, karena ia telah berani mengganggu Sarah. Tapi Welly ternyata meremehkan ancaman Agus. Ia langsung memanggil pihak keamanan dan seorang pemegang saham bernama Bram. Bram adalah bos dari pemimpin organisasi bawah tanah yang akan digunakan Welly untuk menakuti Agus. Karena jika Agus berani proyek Barata, maka sama saja dengan ia mengusik pekerjaan yang Bram lakukan. Tak lama, para penjaga pun masuk dan diperintahkan untuk mengusir Agus dan membawanya ke tempat Bram. Namun mereka dikejutkan karena lantai yang bergetar hebat. Welly pun terlihat khawatir dan langsung melihat keluar jendela. Ia sangat terkejut karena menyaksikan proyeknya sedang diobrak-abrik oleh kawanan bulldozer. Welly menjadi sangat panik karena ucapan Agus ternyata benar. Di tengah kekacauan itu, Pak Bram pun datang dan mulai menyinggung Agus. Namun belum sempat Agus dibereskan, tiba-tiba asisten Agus yang bernama Naga Hitam masuk ke ruangan itu bersama sekelompok pasukan elit yang diberi nama pasukan Serigala. Seketika Bram mengenali Naga Hitam dan pasukan yang ia bawa. Namun Bram sangat kaget karena Naga Hitam memberi hormat kepada Agus. Ia pun menjadi pucat karena mengetahui siapa Agus yang sebenarnya. Segera ia berlutut agar tidak diapa-apakan oleh Agus. Welly pun ikut-ikutan berlutut dan mengakui bahwa ia diperdaya oleh Direktur Sunjaya yang bernama Kevin. Agus pun memaafkan Welly asalkan Welly segera meminta maaf kepada Sarah dan menyelesaikan proyek Barata secepatnya. Selain itu, Agus memerintahkan agar mereka tidak membuka identitas Agus kepada Sarah. Dan mereka pun dengan patuh menuruti permintaan Agus. Lalu di tempat lain, Kevin yang merupakan direktur grup Naga Jaya terlihat kesal karena Welly telah memutuskan kerja sama mereka. Asisten Kevin pun datang memberitakan bahwa di proyek Barata yang dikerjakan oleh grup Welly telah diratakan oleh orang dengan 100 bulldozer. Kevin tidak percaya mendengar hal itu. Karena di grup Welly terdapat seorang petinggi kelompok penjahat bernama Bram. Ia tak habis pikir ada orang yang berani mengusik dan mengatasi Bram yang memiliki kelompok yang lebih kuat daripada geng kapak. Namun Kevin masih memiliki ide lain untuk mengacaukan proyek bandara grup Kinara. Ia berencana membatasi bahan baku yang akan mereka terima yang kebetulan dikuasai oleh asosiasi dagang. Hal itu karena grup Naga Jaya miliknya, akrab dengan asosiasi dagang. Dan dalam waktu dekat, grup Naga Jaya akan kembali dipercaya untuk mengadakan acara pertemuan asosiasi dagang. Di pertemuan sebelumnya, mereka tak pernah mengundang grup Kinara untuk hadir. Namun kali ini, Kevin berencana mengundang mereka. Bukan untuk mengundang mereka agar masuk ke asosiasi dagang,
melainkan untuk mempermalukan mereka di depan ketua asosiasi dagang yang bernama Pak Brandon. Waktu kemudian berlalu. Terlihat Agus yang sedang berjalan kaki sendirian ke kantor karena ditinggal oleh Sarah. Di tengah jalan, ia melihat kerumunan yang ternyata berkumpul melihat bapak tua yang sedang asyik berbaring di trotoar karena tak sadarkan diri. Agus kemudian menghampiri orang tua itu dan memeriksa detak nadinya. Salah seorang penonton yang berdiri di situ kemudian mengatakan bahwa Pak tua itu sudah tidak memiliki detak jantung, hingga sebaiknya menunggu keluarganya datang untuk menjemputnya. Namun Agus ternyata tak peduli sambil mengeluarkan alat akupuntur yang dibawanya. Dengan beberapa terapi, Agus berhasil membuat orang tua itu kembali berfungsi normal. Orang tua itu langsung berterima kasih kepada Agus yang telah menyelamatkannya nyawanya. Agus hanya tersenyum sembari mengantar bapak yang kurang muda tersebut menuju ambulan yang telah datang. Singkat cerita, orang tua itu dirawat di rumah sakit. Ternyata orang tua itu adalah Pak Brandon. Ia dikelilingi orang-orang yang berusaha membantu penyakitnya dengan treatment yang mewah. Lalu dokter kemudian datang dan keheranan karena ternyata penyakit lama Pak Brandon yang bertahun-tahun tak kunjung sembuh kini menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pak Brandon lalu meminta wakilnya untuk memeriksa CCTV untuk mencari tahu pemuda yang telah menolongnya. Dan ternyata pemuda itu telah diketahui oleh Pak Wakil sebagai menantu dari keluarga Kinara. Pak Brandon kemudian mengungkapkan kekagumannya dengan menantu keluarga Kinara yang bahkan tidak meminta imbalan apapun setelah menyelamatkan nyawanya. Ia kemudian teringat bahwa keluarga Kinara selalu ingin masuk ke asosiasi dagang yang dipimpinnya. Namun karena dinilai belum cukup kapasitasnya, sehingga mereka belum bisa bergabung hingga sekarang. Pak Brandon pun meminta agar mereka segera diterima untuk masuk. Selain itu, di acara perjamuan asosiasi dagang besok, ia akan datang sendiri dan memberi berkah kepada keluarga Kinara. Sementara itu di tempat lain, Sarah sedang bercengkrama dengan ayahnya mengenai pentingnya bagi keluarga Kinara untuk bisa masuk ke dalam asosiasi dagang. Namun ternyata, selama ini usaha mereka untuk masuk ke organisasi bisnis terbesar itu selalu dihalangi oleh grup Naga Jaya yang menjadi pelaksana acara dari perjamuan asosiasi dagang. Saran dari Sarah untuk menemui langsung Pak Brandon yang merupakan ketua dari asosiasi dagang, dirasa sulit oleh ayah Sarah. Hal itu karena Pak Brandon merupakan sosok yang sangat sulit untuk ditemui. Namun betapa kagetnya mereka berdua, karena tiba-tiba asisten Sarah masuk ke dalam ruangan itu dan memberikan undangan perjamuan asosiasi dagang yang baru saja diberikan oleh grup Naga Jaya. Mereka bertanya-tanya ada apa gerangan sehingga mereka akhirnya diundang untuk menghadiri perjamuan tersebut. Usut punya usut, ternyata pihak Naga Jaya memerintahkan agar keluarga Cemara datang ke acara tersebut dengan membawa menantu mereka yang tak lain adalah Agus. Mendengar itu, ayah Sarah pun memahami bahwa maksud Naga Jaya mengundang mereka bersama Agus, karena ingin mempermalukan mereka berkat status Agus yang rendah. Namun karena menghadiri undangan tersebut sama saja dengan memperoleh kesempatan untuk masuk ke dalam asosiasi dagang, maka mereka pun tetap berniat untuk datang dan bertaruh demi bisa memperoleh status sebagai anggota asosiasi dagang. Esoknya, acara perjamuan asosiasi dagang pun dimulai. Di depan pintu masuk, terlihat Pak Kevin Sunjaya yang sedang menyambut para tamu dan memberitahu di meja mana mereka seharusnya duduk. Hal itu karena grupnya yang telah mengatur perjamuan itu termasuk di mana saja meja dan tempat duduk para undangan. Lalu tibalah pihak keluarga Kinara di acara tersebut. Ayah Sarah kemudian disambut oleh Kevin dengan sinis. Kevin lalu mengatakan bahwa ia tidak sempat menyediakan meja untuk keluarga Kinara, karena ini adalah pertama kalinya mereka datang ke acara perjamuan. Ayah Sarah yang terlihat sedikit tersinggung kemudian berniat untuk pergi dari situ. Namun ternyata Kevin melarang mereka untuk pergi. Ia berkata akan menyediakan tempat duduk untuk mereka. Dan ternyata yang ia sediakan adalah sebuah meja kecil dan terletak di luar aula pertemuan. Kembali lagi ayah Sarah menjadi emosi karena merasa terhina oleh perlakuan dari Kevin. Akan tetapi niat mereka untuk segera pergi kemudian ditahan oleh Kevin. Karena menurutnya, menolak untuk menghadiri undangan dari acara ini, sama saja dengan menghina Pak Brandon sebagai ketua asosiasi dagang. Dan hal itu akan menghilangkan kesempatan bagi keluarga Kinara untuk bisa masuk ke dalam asosiasi dagang. Mendengar ancaman itu, Sarah meminta ayahnya untuk bersabar dan tetap masuk ke dalam acara perjamuan. Dan walaupun Sarah dan ayahnya akhirnya mengalah dan masuk ke dalam acara itu, Agus malah mewanti-wanti kepada Kevin bahwa dirinya tidak mudah untuk disuruh untuk berdiri, jika sudah terlanjur diizinkan duduk. Mendengar itu, Kevin langsung saja tertawa dan merendahkan Agus karena merasa tidak takut dengan ancaman itu. Agus pun hanya tersenyum dan akhirnya masuk ke dalam acara. Tak lama,
Pak Brandon pun akhirnya datang ke acara itu. Ia langsung saja dikerumuni oleh para undangan yang ingin segera bertemu dan berbincang dengannya. Ia pun menyambut para undangan yang begitu antusias dengan acara tersebut. Lalu tak lama, datanglah Kevin mendekat kepada Pak Brandon seraya menyambut kedatangannya. Namun Pak Brandon yang ternyata hampir saja tidak mengenal dengan nama Kevin, malah menanyakan jikalau keluarga Kinara sudah datang ke tempat itu atau belum. Maka Kevin sebagai ketua panitia acara menyatakan bahwa keluarga Kinara tentu saja sudah berada di acara tersebut. Pak Brandon pun bingung karena ia sama sekali tidak melihat di mana keluarga Kinara duduk. Dan Kevin pun mengatakan bahwa keluarga Kinara ia tempatkan di meja kecil di luar dari aula. Mendengar itu, Pak Brandon langsung memarahi Kevin. Ia malah mengancam akan pergi dari kota itu jikalau keluarga Kinara tidak masuk ke dalam aula acara ini. Kevin pun langsung ketar-ketir dan panik karena mendengar teguran itu. Maka dengan segera, ia menuju meja tempat keluarga Kinara duduk. Kevin lalu datang dengan wajah kusut ke meja keluarga Kinara. Dengan sedikit kesal, ia mempersilahkan para anggota keluarga Kinara untuk masuk ke dalam ruang aula. Ayah Sarah terkejut karena hal itu dan bersiap untuk masuk ke dalam aula. Namun ternyata Agus tidak sepakat dan sesuai perkataannya tadi, bahwa ia tidak akan mudah untuk mau disuruh berdiri jika sudah terlanjur duduk di tempat itu. Tentu saja Kevin emosi mendengar hal itu dan malah menegur Agus. Ayah Sarah pun turut emosi dan malah membiarkan Agus duduk sendirian dan berniat untuk masuk berdua saja dengan Sarah ke dalam. Namun Kevin mengatakan bahwa Pak Brandon ingin bertemu anggota keluarga Kinara secara lengkap, sehingga Agus juga harus ikut masuk ke dalam. Agus pun meminta agar Kevin mau meminta maaf padanya jikalau ia ingin untuk dirinya turut masuk ke dalam acara itu. Namun tentu saja Kevin menolak untuk meminta maaf kepada seorang penyapu jalan seperti Agus. Dengan begitu, Agus tetap pada pendiriannya untuk tidak mau masuk ke dalam aula tersebut. Hal itu membuat Kevin semakin emosi dan memaksa Agus dengan kasar untuk mau berdiri dari tempat duduknya. Lalu Pak Brandon pun datang dan melihat Agus sedang berusaha dikasari oleh Kevin. Pak Brandon langsung emosi dan memarahi Kevin yang terlalu lama mengajak keluarga Kinara untuk masuk ke dalam. Ia pun meminta maaf dan melaporkan perbuatan Agus yang mempersulit keadaan itu. Ayah Sarah juga turut meminta maaf atas perlakuan dari menantunya. Namun ternyata, Pak Brandon tidak memperdulikan masalah itu dan malah menyambut Agus serta berbincang kepadanya dengan sangat akrab. Ia pun segera mengajak Agus untuk masuk ke dalam dengan sangat ramah sehingga membuat Sarah, ayahnya dan Kevin menjadi keheranan. Brandon kemudian mempersilahkan keluarga Kinara untuk duduk di sebuah meja besar di dalam ruangan tersebut. Kevin terlihat kesal karena ternyata meja yang baru saja dipilih oleh Pak Brandon adalah meja untuk keluarga Sunjaya. Pak Brandon pun tidak peduli dengan hal itu dan malah meminta agar Kevin mencari meja lain untuk ia dan keluarganya tempati. Lalu kemudian Pak Brandon mengumumkan bahwa keluarga Kinara diperbolehkan untuk masuk sebagai anggota asosiasi dagang. Kevin yang mendengar itu kemudian protes, karena kapasitas keluarga Kinara yang belum mencukupi untuk bisa masuk ke dalam asosiasi dagang. Namun Pak Brandon ternyata membuat pengecualian untuk keluarga Kinara. Sehingga akhirnya pada hari itu, mereka pun resmi untuk masuk sebagai anggota dari asosiasi dagang. Pengumuman itu pun disambut oleh tepuk tangan dari anggota asosiasi dagang yang lain yang ada di situ. Semuanya terlihat gembira terkecuali Kevin yang sejak tadi terus-terusan kusut karena rencananya tidak berjalan dengan lancar dan usahanya untuk menjatuhkan keluarga Kinara akhirnya gagal berantakan. Singkat cerita, Sarah kemudian menelpon temannya yang bernama Nabila ketika ia sudah tiba di rumah. Ia menyampaikan kegembiraannya karena telah diterima sebagai anggota asosiasi dagang. Namun di sisi lain, Sarah ternyata kebingungan karena akhir-akhir ini semua masalahnya terselesaikan dengan lancar. Nabila pun mengatakan bahwa bisa saja ada sosok besar yang sedang membantu Sarah di setiap kesulitannya. Dan sosok besar itu bisa jadi adalah orang di samping Sarah yang tak lain adalah Agus. Namun Sarah ternyata tidak mempercayai perkataan Nabila. Hal itu karena menurutnya Agus hanyalah orang miskin dan tidak pantas disebut sebagai sosok penting yang telah membantunya. Namun Nabila kembali mengingatkan bahwa semua kesulitan Sarah terlihat mudah ia lewati sejak ada Agus di sampingnya. Sarah pun tersentak karena kata-kata Nabila ternyata benar. Ia serasa memperoleh keyakinan bahwa memang Aguslah orang yang selama ini membantunya. Lalu Sarah datang menemui Agus. Di situ ia kemudian mencoba berterima kasih kepada Agus karena masalahnya menjadi cepat terselesaikan sejak kehadiran dirinya. Untuk itu ia mengajak Agus makan malam di sebuah restoran mewah di kota itu. Dan Agus pun menuruti permintaan itu. Singkat cerita Agus dan Sarah akhirnya bertemu di sebuah restoran mewah yang bertema romantis. Agus mempertanyakan hal itu kepada Sarah karena ia merasa bahwa hubungannya dengan Sarah hanyalah sebuah pasangan kontrak.
Di situ Sarah kemudian mempertanyakan permasalahan yang ia alami begitu mudah ia lewati sejak Agus ada di sampingnya. Sarah kemudian menganggap bahwa Agus adalah dewa keberuntungan bagi keluarganya. Maka ia pun mengungkapkan bahwa merasa tidak ingin ditinggalkan oleh Agus. Namun Agus tetap mengingatkan bahwa mereka hanyalah pasangan kontrak yang akan segera berpisah beberapa bulan lagi. Mendengar itu, Sarah kemudian berusaha merayu agar Agus tetap tinggal bersama keluarganya karena keluarga Kinara sedang berkembang sangat pesat. Namun ternyata Agus menolak secara halus karena beralasan ingin pergi ke tempat lain setelah kontrak nikahnya selesai. Lalu Sarah pun mulai mempertanyakan identitas Agus yang sebenarnya karena penasaran. Namun sebelum mereka memulai pembicaraan, tiba-tiba terjadi keributan di restoran itu. Seorang pria yang mengaku pelanggan VIP terlihat mengamuk karena tidak mendapatkan tempat di restoran mewah tersebut. Pasangan pria dan wanita itu sampai memarahi dan memukul pelayan yang sedang melayaninya, karena ditolak untuk masuk ke ruangan restoran. Si pria pun dengan angkuh berjalan memasuki restoran dan tak sengaja menabrak tangan Agus yang berada di sisi kursinya. Pria itu kemudian tersinggung dan memanggil pelayan untuk segera mengusir Agus dari restoran itu. Hal itu karena pria tersebut menyukai meja tempat Agus dan Sarah duduk. Ia pun membayar dengan segepok uang agar Sarah dan Agus mau memberikan tempatnya kepadanya. Namun Sarah tidak terima dengan perlakuan itu dan segera melempar uang yang diberikan oleh pria tersebut. Pria tersebut semakin terpancing dan malah terus-terusan menyulut emosi Sarah dan Agus. Pelayan yang ada di situ kemudian mengingatkan bahwa pria tersebut adalah anak dari keluarga prasetya yang memiliki banyak uang dan kekuasaan yang bernama Charlie. Charlie menjadi sombong karena ternyata kakaknya yang bernama Jerry merupakan orang terkenal yang dekat dengan sosok Raja Dewa. Sarah pun menjadi ciut karena mendengar nama Raja Dewa disebut. Namun Agus kemudian berdiri dari duduknya dan berusaha menghardik Charlie. Hal itu membuat Charlie emosi dan berusaha mencekik Agus. Namun Charlie terlihat ketakutan karena ternyata usahanya dengan mudah dipatahkan oleh Agus. Akhirnya mereka berdua pun mulai berdebat mengenai status dan harta serta kekuatan masing-masing. Agus yang tidak tahan mendengar kesombongan Charlie, kemudian segera mengangkat teleponnya dan menelepon Naga Hitam. Dia memerintahkan agar Naga Hitam mencari tahu siapa pemilik dari restoran tersebut dan menyuruhnya untuk segera menghadap padanya sekarang juga. Mendengar itu, Charlie kemudian menertawai Agus. Pasalnya, ia tahu bahwa pemilik dari restoran itu yang bernama Melly adalah sosok yang sangat sulit ditemui bahkan oleh pejabat sekalipun. 5 menit kemudian, tak disangka bos restoran yang bernama Melly itu ternyata benar-benar datang. Orang-orang pun menjadi terkejut karena hal itu. Tak terkecuali Charlie. Dan setelahnya, Melly malah meminta maaf kepada Agus karena telah lalai dalam melayani di restorannya. Agus lalu mempertanyakan apakah di restoran itu, orang yang memiliki harta dan kekayaan boleh menindas dan mengusir orang yang statusnya lebih rendah. Namun Melly menjelaskan bahwa restorannya tidak memandang hal seperti itu. Tempat duduk di restoran itu diperuntukkan bagi siapa saja tergantung siapa yang lebih dulu datang memesan. Charlie yang mendengar itu kemudian tersinggung sambil mengungkit dirinya yang telah menghabiskan miliaran di restoran itu. Namun ternyata Melly tidak peduli dan malah mengusir Charlie yang mencoba mengacau di wilayahnya. Charlie pun emosi atas perlakuan Melly dan mengancam akan memanggil kakaknya. Tapi Melly ternyata tidak takut dengan ancaman itu dan malah memanggil petugas keamanan untuk segera menyeret Charlie dan pacarnya untuk segera keluar. Dan setelah itu, Melly mengumumkan menggratiskan semua makanan para tamu hari itu sebagai permintaan maaf karena kekacauan yang baru saja terjadi. Sementara itu di luar restoran, Charlie kembali dihajar oleh petugas keamanan karena sedari tadi bermulut sampah. Charlie yang babak belur pun langsung menelepon kakaknya untuk segera datang. Kakaknya tentu saja tersulut emosi dan berjanji tidak akan melepaskan siapa saja yang berani menghajar adiknya. Kembali ke dalam restoran, Agus dan Sarah mendapat perlakuan istimewa dengan dibuatkan langsung minuman oleh Melly. Melly pun mempersilahkan Agus dan Sarah menikmati minuman itu sementara ia minta izin untuk melakukan hal lain. Ternyata Melly diam-diam memotret Agus dan meminta kepada agen rahasia kenalannya untuk mencari tahu siapa identitas Agus yang sebenarnya. Dan betapa kagetnya Melly, karena ia akhirnya diberitahu bahwa Agus adalah Raja Dewa, sang pemimpin 1 juta pasukan serigala. Ia pun paham kenapa tadi ia diminta untuk terburu-buru menemui Agus di restorannya. Lalu segera setelahnya, Melly kembali masuk menemui Agus untuk memberikan kartu VIP potongan harga dan layanan makan gratis kepada Agus. Sarah yang melihat itu menjadi keheranan atas perilaku sopan Melly kepada Agus. Sementara itu,
Kakak Charlie sudah tiba di depan restoran. Ia pun segera memanggil Melly untuk keluar menemuinya. Ketua prasetya lalu memerintahkan orang yang telah mengganggu Charlie untuk dibawa keluar oleh Melly. Namun Melly ternyata menolak. Ia menyampaikan bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang tidak akan berani mereka singgung karena akan memperbesar masalah. Namun ketua prasetya ternyata meremehkan hal itu. Ia kemudian kembali menawarkan Melly untuk memanggil orang itu untuk berbicara baik-baik dengannya sehingga ia dan pasukannya tidak perlu masuk ke restoran. Dan karena Melly menghormati ketua prasetya, maka ia pun segera ke dalam restoran untuk memanggil Agus. Melly kemudian menyampaikan kepada Agus bahwa di luar ada ketua prasetya yang ingin bertemu sebentar dengannya. Agus yang ternyata mengetahui status ketua prasetya yang sebagai panglima yang dianggapnya kecil, lalu memerintahkan agar ketua prasetya lah yang masuk menemuinya. Maka Melly pun menuruti permintaan itu dan kembali keluar restoran. Jerry yang kemudian diminta masuk oleh Melly, tersenyum sinis karena menganggap orang yang ada di dalam terlalu berani padanya. Ia pun tidak sabar untuk menemui orang tersebut dan memberi perhitungan. Sesampainya di dalam, Jerry langsung menebar ancaman kepada Agus yang sedang makan. Namun begitu ia melihat wajah Agus, seketika Jerry berubah pucat dan segera berlutut karena tahu bahwa yang ia hadapi adalah tak lain merupakan Raja Dewa. Sarah kemudian semakin keheranan karena melihat ketua prasetya begitu ketakutan di hadapan Agus. Agus lalu menyebutkan kelakuan adik Jerry padanya sedari tadi. Jerry pun gemetar dan berkata akan membuat adiknya untuk meminta maaf kepada Agus. Maka diteleponlah Charlie untuk segera masuk ke restoran. Charlie yang masuk dengan sombong, kemudian mengira bahwa kakaknya telah membereskan Agus. Ia pun mulai melempar kata-kata sampahnya kepada Agus. Hal itu membuat Jerry emosi dan menampol pipi adiknya yang bejat itu. Tak lupa, ia menambah sedikit hajaran agar adiknya menjadi sadar akan kelakuannya. Jerry lalu menawarkan akan meminum bajigur yang keras sebagai hukuman. Maka dilaksanakannya segera hukuman itu sambil gemetaran. Agus kemudian meminta agar Jerry segera pulang dan mendisiplinkan adiknya agar tidak nakal lagi. Jerry pun menurut dan bernafas lega karena masih selamat karena dilepaskan oleh sang Raja Dewa. Besoknya, Sarah dibangunkan oleh telepon dari Nabila. Nabila ternyata mendengar berita bahwa kemarin, ada kejadian menarik di restoran yang kebetulan didatangi oleh Sarah. Itu adalah kejadian di mana anggota keluarga prasetya dihajar oleh pemilik restoran dan diusir oleh seorang tokoh penting. Lalu Nabila pun menyebutkan bahwa tokoh penting itu adalah sang Raja Dewa. Sontak, Sarah pun begitu terkejut mendengar hal itu. Nabila yang penasaran, kemudian meminta agar Sarah memberitahu bagaimana sosok Raja Dewa sebenarnya. Sarah yang mendengar itu menjadi panik, karena tahu persis bahwa orang yang dimaksud Nabila tak lain adalah Agus. Sarah dengan terburu-buru langsung menemui Agus yang sedang menyiapkan makanan di dapur. Dengan penuh ketegangan, Sarah meminta Agus untuk mengakui identitas yang sebenarnya. Agus pun kemudian terdiam begitu Sarah dengan penuh keyakinan menyebut bahwa dirinya sebenarnya adalah Raja Dewa. Dengan begitu, tak ada lagi yang perlu disembunyikan dari istrinya. Takdir untuk tidak akan dilepaskan oleh Sarah untuk menjadi suaminya selama-lamanya pun akhirnya harus siap ia hadapi. Ia pun menjawab rasa penasaran istrinya itu dengan sebuah tulisan tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan teman-teman tentang film ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika teman-teman mempunyai rekomendasi film selanjutnya untuk kita bahas, silakan kalian tinggalkan jejak berupa komentar. Bye!